Shalom, ibadah akan segera dimulai. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Jemaat yang diberkati Tuhan, atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Kota Gorontalo, mengucapkan selamat beribadah. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi lagu klik nomor 1, Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja Mulia, Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja Mulia, yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Potong dan salam, persekutuan ibadat ini jadi atas kehendak dan pertolongan Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Dan menyertai saudara sebagai pelayan Kristus. Jemaat, mari kita angkat pujian dari klik nomor 101, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Jemaat, silakan duduk. Kita tiba pada pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Dengan penuh kerendahan dan kejujuran, marilah secara pribadi kita mengaku dosa kepada Tuhan. Masing-masing jemaat mengaku dosa kepada Tuhan dalam doa. Sambil bersyukur, silakan.
Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan umat-Mu. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayat 8-10. Terpujilah Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu mengerniakan pengampunan bagi umat-Nya. Amin. Jemaat, mari kita angkat pujian dari klik nomor 438, Oh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pembacaan pelayanan pemberitaan firman Tuhan, kita akan awali dengan pujian. Klik nomor 100, Kusiapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu saat ini, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada doa pembacaan Alkitab sebelum kita masuk pada pelayanan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai gereja, bahkan sebagai orang percaya. Kami sungguh bersyukur oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saatnya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan dengan kondisi kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadat yang ada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami percaya ini pula karena campur tangan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, dalam nama Yesus, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus sendiri yang nantinya akan menuntun dan mengarahkan setiap kami ya Bapa. Sehingga apa yang nantinya akan kami baca, apa yang nantinya akan kami dengarkan bersama-sama, ini kembali mau mengingat-ingatkan sekaligus kiranya boleh memberikan kekuatan, memberikan motivasi bagi kami semua yang ada saat Bapa. Terima kasih Bapa. Berkat kehidupan kami semua yang ada saat ini. Di tengah-tengah kehidupan rumah, keluarga kami masing-masing yang ada. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baktranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah.
oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kembali kita boleh bersyukur oleh karena perkenan Tuhan. Ya, orang kembali boleh berada di minggu ketiga dan minggu Paskah yang ke-6. Dan karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam rangka kita mau memanfaatkan mengisi hari-hari dalam kehidupan kita, ya, mari kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan-persoalan yang seolah-olah tidak habis-habisnya. Nah, Bapak Ibu jemaat, berdasarkan bacaan tadi, ya, itu diberikan tema Allah memulihkan penderitaan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat, dalam realita kehidupan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan, ternyata ada berbagai hal yang terus diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan kita, tanpa terkecuali. Artinya saudara-saudara, ada orang yang baik, ada juga orang yang jahat. Dan ternyata kebaikan dan kejahatan akan selalu berada di tengah-tengah kondisi kita, di tengah-tengah kehidupan kita, atau di sekitar kita yang ada. Nah, sebagai orang percaya, tentunya kita akan selalu berupaya untuk menjadi orang yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dengan berupaya untuk terus mau mengalahkan berbagai bentuk kejahatan yang terus diperhadapkan di tengah-tengah kehidupan kita yang ada saat ini. Bahkan ada orang banyak yang bilang, kalau kita jadi orang yang baik, hidup kita akan aman, shalom, bahkan akan lancar, sukacita. Dan kita orang akan menikmati kebahagiaan seperti apa yang dikatakan oleh Petrus dalam ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, benarkah pernyataan ataupun ungkapan yang ada saat ini, terutama dalam ayat yang ke-13 tadi? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata ayat ini tidak berhenti sampai di sini saja. Mengapa? Karena Rasul Petrus bilang, ya, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Berbahagia karena kita tahu bahwa kita telah melakukan apa yang baik, apa yang benar. Kita melakukan apa yang seharusnya kita orang lakukan dalam kapasitas kita sebagai gereja. Nah, kalau kita harus menderita akibat perbuatan baik, sukacita kita akan peroleh karena kita telah melakukan berbagai bentuk kebenaran yang jauh lebih besar, lebih dahsyat daripada duka cita yang kita rasakan akibat berbagai penderitaan yang kita alami. Atau dalam bahasa kita sekarang dikatakan, kalau kamu rajin apa? Artinya rajin berbuat baik, kamu akan bahagia. Rajin ini dikatakan sama dengan tekun, ya, sama dengan terus menerus, berarti selalu itu kita lakukan. Ya, saya seringkali mengatakan kepada pemuda-pemudi, apa artinya kamu rajin? Ya, kalau kamu tidak berbuat baik, malas, ya, bukan tidak mungkin kita akan terjebak dengan berbagai hal yang ada saat ini. Jadi saudara, kita orang bukan hanya rajin berbuat baik, tapi terus juga berupaya untuk sabar. Ya, dalam rangka menghadapi realita yang kadang-kala muncul tidak seperti apa yang kita orang inginkan yang ada saat ini. Apalagi melihat kondisi kita yang ada saat ini. Nah, persoalannya saudara, apakah kita sudah tekun? Apakah kita sudah berbuat baik? Apakah kita sudah rajin berbuat baik terus-menerus?
menjadi orang baik karena melakukan hal baik harus terus-menerus di tengah-tengah kehidupan kita yang ada saat ini. Walaupun mungkin ada begitu banyak hal, begitu banyak tantangan, dihina, ya meskipun harus menderita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, menjadi orang baik, melakukan hal yang baik dalam berbagai pengalaman kita orang masing-masing. Pribadi, keluarga, lepas keluarga memang tidak mudah. Sebab ada penderitaan yang nantinya akan kita tanggung akibat perbuatan baik yang kita orang lakukan dalam kehidupan kita. Tapi saya pikir kita pasti akan mengalami hal itu. Ketika kita berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, bukan tidak sedikit orang akan berprasangka, menilai salah dengan apa yang kita lakukan. Melakukan yang baik. Tapi saudara-saudara, tidak semua hal bisa dihindarkan. Meskipun orang sudah melakukan hal-hal yang baik, kita sudah bikin baik, tapi katakan seringkali salah juga, orang pernah menyalahkan. Kalau begitu, ya sudah Jo. Ya. Jadi saudara-saudara, kita bisa merenungkan apakah benar kita sanggup menerima jika harus merasakan penderitaan bukan karena kesalahan kita. Kita yang benar, tapi kadang-kala kita orang yang harus disalahkan oleh lingkungan situasi yang ada, mau tidak mau. Ya, sulit bagi kita. Tapi saya tahu saudara-saudara, saya yakin banyak di antara kita yang pasti ya tidak setuju, protes ketika kita mendapatkan penderitaan yang bukan disebabkan oleh karena kesalahan kita yang ada saat ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, secara logika kita pasti berpikir, jika kita berbuat baik, maka ada orang tidak akan berbuat jahat kepada kita. Jadi saudara-saudara, Petrus pun ternyata berkata demikian dalam ayat yang ke-13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu berbuat hal yang baik dalam kehidupanmu yang ada. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, hidup ini memang tidak semudah, tidak sesederhana seperti apa yang kita orang pikirkan. Oke, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Ya, memang saya pikir ada kalanya Tuhan memang izinkan kita merasakan hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Yang bukan disebabkan oleh karena perbuatan ataupun karena ulah kita sendiri. Bahkan ada kalanya kita harus mengalami penderitaan justru karena kita memilih untuk tetap berdiri tegak, teguh di atas kebenaran itu sendiri. Karena mau tidak mau itu yang harus kita pertanggungjawabkan di tengah-tengah kehidupan kita yang ada saat ini. Ya, misalnya saja Bapak Ibu, ketika kita ada di kantor, banyak orang-orang berusaha untuk menjatuhkan orang lain temannya dengan menyebarkan fitnah kepada atasan mereka. Sehingga akhirnya kadang-kadang tidak salah, orang yang tidak salah kena getahnya. Atau mungkin banyak orang yang dengan sengaja menjebak orang lain sehingga orang lain pun temannya sendiri akan melakukan kesalahan. Akan melakukan kesalahan. Dalam dunia bisnis maupun usaha banyak yang terjadi, saudara-saudara. Apalagi ketika kita melihat seseorang telah berhasil dalam kehidupannya, dalam usahanya, pasti ada banyak saingan-saingan yang akan melakukan hal-hal yang berusaha untuk merugikan, yang berusaha melakukan hal yang baik, yang benar, yang jujur. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itu Petrus menegaskan, mengatakan, sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti dan janganlah gentar dengan realita yang ada, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Aminkan terus saudara bahwa Tuhan adalah jaminan dalam kehidupan kita. Dan siap sedialah dengan segala waktu dalam rangka untuk memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ya, itu dalam ayatnya yang ke-15. Jadi mengapa kita harus takut, saudara-saudara? Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya pikir menderita bukanlah hal yang diinginkan.
oleh setiap orang, oleh setiap kita yang ada saat ini. Sebab menderita bukanlah hal yang menyenangkan. Apalagi kalau yang muncul kemari tidak seperti apa yang kita orang inginkan. Ya. Ternyata penderitaan bukanlah sesuatu yang mengenakan, menyenangkan. Jadi saya pikir orang selalu akan berusaha menghindari agar dia tidak menderita. Apalagi menderita karena kebenaran. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara lebih mudah menderita karena kesalahan kita sendiri daripada menderita karena kebenaran yang ada. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kehidupan orang percaya juga sangat mungkin ya, mengalami apa yang disebut dengan penderitaan itu sendiri karena kebenaran. Dan ketika hal tersebut terjadi ataupun harus kita alami, ya kita tidak bisa elakkan. Ya, karena itu kita bersyukur ya lewat pembacaan kita saat ini ya kita boleh diarahkan. Dan kita harus menerima penderitaan itu. Dan itulah merupakan salah satu proses dalam rangka untuk membangun karakter yang kokoh, yang tangguh, yang kuat di tengah-tengah kita mau memanfaatkan, mengisi hari-hari dalam kehidupan kita dengan berbagai tantangan pengaruh yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hal yang dapat kita pegang adalah bahwa jika kita menderita karena kebenaran, ya, itu semua dapat terjadi karena ya izin daripada Tuhan itu sendiri. Dan pasti saya pikir akan lebih baik bagi kita untuk menderita karena kebenaran daripada menderita karena berbuat jahat. Bagi Petrus penderitaan karena kebenaran jauh ternyata lebih baik daripada penderitaan karena ya berbuat jahat. Ya. Berbuat jahat menempatkan penderitaan itu merupakan satu hal yang wajar, tetapi ketika kita menderita karena berbuat kebenaran, ya saya pikir itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa dan kita akan mendapatkan pujian daripada Allah itu yang kita imani. Memang saudara, menderita adalah merupakan salah satu kunci bekerja dalam ketaatan yang kita imani bersama-sama. Menderita bukan berarti menghilangkan sesuatu yang berkualitas dalam kehidupan kita, tetapi lewat penderitaan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara alami dalam kehidupan kita, ternyata itu dapat membangun iman orang percaya yang tidak mudah putus asa. Karena lewat penderitaan ya lahir orang-orang percaya yang tidak berada pada masa bodoh dan tidak akan kehilangan pengharapan yang ada. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, jadi bersukacita ya tidak secepat terhenti ketika penderitaan karena kebenaran yang harus dialami. Nah, sukacita yang dimaksudkan di sini bukanlah semacam perasaan yang menyenangkan. Tetapi sukacita karena kita tahu bahwa kita telah melakukan sesuatu yang diperkenankan oleh Tuhan. Memang saudara bisa saja terjadi bahwa penderitaan yang terjadi karena berbuat baik ya merupakan kehendak Tuhan. Maka hal yang perlu kita ingat adalah bahwa dunia ini telah membuat Kristus. Ya, membuat Kristus harus menderita padahal dia hidup sesuai ataupun seperti apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah di tengah-tengah pribadi Yesus. Nah, oleh karena itu selalu ada kemungkinan-kemungkinan bagi para pengikut Kristus ya, untuk menanggung penderitaan. Bahkan penganiayaan ya, karena iman, karena kebenaran. Ya, orang tahu tidak sedikit, ada begitu banyak anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Orang yang percaya harus mengalami penderitaan, penganiayaan. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Hitler. Dan penderitaan semacam itu ternyata mengidentifikasikan kedekatan kita orang kepada pencipta kita dengan Tuhan yang kita imani, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata apapun yang diperhadapkan tengah-tengah kehidupan kita, kita dipanggil untuk menderita dalam arti untuk taat dan setia kepada Allah. Bahkan di tengah-tengah lingkungan yang memusuhinya sekalipun, saudara, orang harus siap untuk senantiasa taat dan setia kepada Allah.
dalam rangka untuk mau menyempurnakan panggilannya dalam kehidupan kita orang untuk bersaksi, ya, untuk bersekutu dan melayani Dia yang sudah memanggil dan menyelamatkan kita orang yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pikir ternyata surat Petrus ini pertama kali ditujukan kepada orang-orang pilihan Allah, umat pilihan Allah. Yakni orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan ternyata mereka harus mengalami berbagai hambatan penganiayaan yang mereka harus alami di tengah-tengah kehidupan mereka yang ada saat itu. Dengan tujuan dalam rangka untuk menguatkan iman mereka yang sedang mengalami penganiayaan dan tekanan karena iman, karena kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus yang sudah memanggil dan menyelamatkan mereka. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu orang yang menjadi Kristen dianggap orang-orang asing. Mengapa? Karena mereka tidak mau bersama-sama, tidak mau bergabung dengan orang-orang penyembah berhala yang saat itu. Sehingga mereka harus dikucilkan dari masyarakat. Bahkan banyak pengikut-pengikut Kristus pada abad pertama yang mau tidak mau harus menderita, disiksa serta dianiaya karena mengimani, karena mempercayai Yesus yang telah menyelamatkan mereka. Dan ternyata itu bermula di Yerusalem oleh tangan saudara-saudara mereka sesama Yahudi. Penganiayaan menyebar ke bagian lain di mana pun orang-orang Kristen itu berkumpul. Bahkan kita lihat Petrus sendiri pun mengalami penganiayaan, dipukul, ya, dipenjarakan. Bahkan dia sering diancam. Namun tidak ada yang bisa menggoyahkan, melumpuhkan, mematahkan akan kehidupan, keyakinan imannya kepada Tuhan yang ada saat itu. Karena itu Petrus menulis kepada jemaat yang sedang terserak dan menderita karena iman, untuk bagaimana memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan untuk senantiasa menolong mereka agar tetap setia, tetap taat, melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan mereka yang saat itu. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, surat yang kita baca saat ini ternyata adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang ternyata merupakan jaminan, ya, merupakan jaminan bagi orang-orang yang percaya saat itu. Sebab Yesus Kristus sekalipun mengalami kematian, namun dia hidup kembali dan berjanji dan dia akan datang kembali, memberikan kehidupan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Tetap persoalan bagi kita Bapak Ibu, maukah kita tetap ada dalam ketaatan setia, melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan kita yang ada saat ini. Jadi atas dasar itu mereka hendaknya rela dan tahan menderita, sambil menyadari bahwa penderitaan mereka di satu sisi merupakan ujian iman untuk bagaimana tetap bertahan dalam rangka untuk membangun kehidupan ini sekalipun harus mengalami berbagai tantangan, pergumulan, kesulitan yang ada saat ini. Dan pada sisi lain menderita dengan sabar, ya, dipahami akan memiliki upah, ya, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Di sana tidak sedikit orang-orang percaya harus menderita, tetapi mereka tetap menampakkan ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, sehingga ada janji daripada Tuhan bahwa mereka, ya, cepat atau lambat akan menikmati, akan menerima, ya, mahkota kehidupan yang kekal yang ada saat ini. Itulah saudara-saudara janji Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, bahwa mereka akan dibalas oleh Tuhan pada saat Yesus Kristus datang kembali sebagai seorang raja. Itulah cara Allah dalam rangka untuk memulihkan. Cara Allah dalam rangka memulihkan umatnya yang ada. Sekalipun, ya, virus corona, COVID masih terus merongrong, mencemaskan, mengecewakan bangsa dan negara kita saat ini. Tapi saudara-saudara, kita tidak harus takut, karena saya percaya ini juga, ya, tetap ada dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan cepat atau lambat itu akan berakhir. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apalagi kita sebagai masyarakat harus taat pada apa yang diamanatkan pemerintah kita saat ini.
agar kita boleh diselamatkan ya dari COVID-19 yang ada saat ini. Yesus sendiri menyuruh kita untuk menanggapinya dengan berdoa dan terus percaya kepada Dia dalam kitab Matius pasal 6, 33-34, Filipi pasal 4, 6. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir karena kita mengenal Dia, siapa Yesus yang telah mengalahkan dosa dan kematian, ya, mengalahkan maut. Bahkan Dia adalah Immanuel, Allah yang berdaulat, yang senantiasa akan memimpin, menjaga, memelihara perjalanan kehidupan umatnya yang ada saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita harus mengalami penderitaan karena berdiri di atas kebenaran. Ya, bagaimana sikap kita? Artinya ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan penderitaan terutama, bagaimana kita mau menyikapi kondisi ini? Ya, mau tidak mau, yang pertama saudara-saudara, kita harus siap, sedia memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban dalam ayatnya yang ke-15. Memang selain harus mengandalkan Tuhan, kita juga harus bertindak dengan cerdik. Tapi tulus, Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sampai kita difitnah oleh karena kesalahan kita. Ya, mari kita melihat bagaimana tokoh Daniel yang juga memiliki kualitas kerja yang sangat luar biasa sehingga orang-orang mau menjatuhkan Daniel, tapi mereka tidak menemukan kesalahan dalam pribadinya sehingga akhirnya mereka membawa, ya, menuduh Daniel dengan memperalat agama atau ibadah kepada Tuhan, sehingga dia harus dimasukkan ke dalam lubang singa yang ada saat itu. Tapi dia tetap menampakkan ketaatan kesetiaannya, imannya kepada Tuhan. Yang berikut, tetaplah memiliki hati nurani yang murni dalam ayatnya yang ke-16. Maksudnya adalah kita tidak boleh terbawa dengan emosi yang pada akhirnya kadangkala kita bisa bertindak hal-hal yang tidak baik, bertindak yang salah. Karena itu kita harus tetap memiliki hati yang tulus dan murni, sehingga orang-orang yang sering kali mau menyalahkan, memfitnah kita, ya, bisa pada akhirnya akan menjadi malu karena mereka tetap melihat bahwa kita tidak melakukan seperti apa yang mereka tuduhkan, dakwakan kepada kita yang ada saat ini. Yang berikut, orang yang hidup di bawah bayang-bayang penderitaan, ya, kadangkala tergoncang hatinya, bisa menjadi pendendam karena sakit hati, amarah, benci. Karena itu harus ada pemulihan diri kita. Dari sifat seperti itu harus terjadi, harus dilakukan. Memang itu tidak mudah, ya, tidak gampang, seperti apa yang sering kali kita disampaikan kepada kita yang ada saat ini. Tapi ciri orang yang sudah dipulihkan, ciri orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan dari penderitaannya adalah dalam setiap tindakannya tidak akan mendendam, tidak akan ada sakit hati, tidak ada amarah, tidak ada kebencian, tidak ada fitnahan. Sebab kita sudah terlebih dahulu bersukacita karena kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi persoalannya, Bapak Ibu Saudara, mampukah kita mau menerjemahkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kehidupan kita yang ada saat ini? Ya, itulah tantangan. Tapi merupakan panggilan bagi kita. Dalam hal ini kita dapat merenungkan kembali tokoh-tokoh Alkitab seperti Yusuf terhadap saudara-saudaranya, dan juga sikap Daud terhadap Saul yang memperlihatkan tentang kemurahan ataupun kebaikan Allah dalam kehidupan mereka, sekalipun dikatakan mereka punya kesempatan dalam rangka untuk bisa membalas amarah, sakit hati mereka, dendam mereka. Tapi ketika Allah menjamah hati mereka, mereka tidak melakukan, nah, tentang kemurahan, tentang kebencian yang seharusnya dan punya kesempatan untuk mereka lakukan yang ada saat ini. Padahal mereka punya kesempatan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kerenduan untuk mengalami pemulihan merupakan kerenduan setiap orang ketika mengalami penderitaan. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara, percayalah bahwa penderitaan yang kita alami tidak lebih besar daripada kuasa Allah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, dalam kondisi apapun juga yang senantiasa diperhadapkan tengah-tengah kehidupan kita, mari kita terus berusaha, berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Dan kiranya Allah meneguhkan hati kita dalam rangka untuk menghadapi, ya, berbagai persoalan-persoalan COVID dan segala penderitaan. Dan yakinlah
Yesus yang kita imani, yang telah menderita, mati dan bangkit selalu. Ya, bersama-sama dengan kita dalam rangka melewati berbagai penderitaan. Dia juga siap untuk menolong kita untuk keluar dari berbagai persoalan-persoalan, keluar dari berbagai penderitaan yang ada. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Yesus yang kita imani, sampai saat ini, kita orang bukan hanya akan senang, orang bukan hanya akan tenang, tapi orang akan menikmati kemenangan. Amin, Bapak Ibu saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat undang berdiri. Kita akan masuk dalam pengakuan iman yang ada. Bersama dengan semua orang percaya, di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman yang disepakati pada konsili di Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan yang akan datang. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada persembahan syukur. Saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita lakukan pujian klik 103, sungguh ku bangga Bapa, dan apa yang seterusnya. Dengan penuh kasih jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu.
Sekarang kami mempersembahkan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda syukur kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan ini agar berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi dalam klik nomor 368, Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan di dalamnya ada beberapa pokok doa yang nantinya kita akan doakan bersama, dan kemudian kita akan akhiri dengan doa Bapa kami yang nantinya kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah, kami terus patut naikkan, kami patut persembahkan kepadamu ya Bapa. Oleh karena pimpinan, penyertaan, pemeliharaan-Mu ya Bapa, Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga sampai saatnya Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan, persoalan-persoalan, bahkan penderitaan yang kami alami, yang bangsa juga kami alami sampai saat ini. Tapi kami tetap melihat dan merasakan akan keikutsertaan Engkau terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami yang ada saat Bapa. Sehingga saatnya Tuhan, kami juga Engkau perkenankan untuk boleh bersama-sama memuji-muji Engkau ya Bapa. Bahkan ada firman yang boleh kami baca, yang boleh kami renungkan bersama-sama, yang kembali mau mengingat-ingatkan sekaligus kiranya boleh memberikan kekuatan, memberikan motivasi bagi kami untuk mau melihat, melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Bapa dalam setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan jemaat-Mu yang ada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk janji-janji-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami tetap boleh bersyukur dan terus boleh memuji-muji akan kasih dan kuasa-Mu yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami yang ada saat ini. Bapa Surga, di dalam nama Yesus, di saat ini Tuhan, kami secara khusus mau berdoa menyerahkan akan saudara-saudara kekasih-kekasih kami yang boleh menikmati sukacita, yang boleh menikmati hari ulang tahun usia yang baru. Di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga, biarlah Engkau tetap ada dan senantiasa mau bersama-sama dengan mereka Bapa, memimpin, menjaga, memelihara, melindungi akan kehidupan mereka yang ada saat ini. Dan biarlah di tengah-tengah mereka menikmati kesukacitaan karena Engkau memberikan usia yang baru. Setiap anak-anak-Mu ya Bapa boleh menoleh ke belakang dan boleh menghitung tentang kasih dan kebaikan-Mu Bapa, sehingga di dalamnya ada ungkapan syukur yang mereka boleh persembahkan kepadamu ya Tuhan. Demikian pula Bapa, kami tidak dapat sebutkan satu persatu bagi saudara-saudara kami yang mungkin dan sedang berada dalam kondisi fisik yang lemah, yang sakit. Baik yang ada di rumah-rumah ataupun mungkin yang ada di rumah sakit.
Karena itu ya Bapa, dari tempat ini kami mau berdoa. Kiranya Engkau tetap ada dan senantiasa mau bersama-sama dengan mereka Bapa. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi mereka Bapa. Sebagai manusia ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Bapa dalam setiap beban, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tapi kami percaya di dalam nama Yesus Engkau tidak akan membiarkan mereka untuk berlarut-larut hanya oleh karena penderitaan sakit penyakit yang mereka alami. Itu sebabnya Bapa, dari tempat ini kami mau sehati di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami yang hidup, kami mohon lawatan jamahan kemuliaan yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa. Ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa, lewat medis, obat-obat, Engkau kiranya juga boleh memberkati itu semua ya Bapa. Demikian pula Bapa, kami berdoa menyerahkan bagi para tua-tua jemaat yang ada di Jemaat Immanuel Kota Gorontalo. Kiranya Engkau tetap ada dan juga senantiasa mau bersama-sama dengan mereka Bapa. Memberikan kekuatan, memberikan kondisi kesehatan yang baik, yang sempurna bagi mereka Bapa, sehingga mereka tetap boleh menikmati hari-hari dalam kehidupan mereka, dalam usia mereka dengan penuh sukacita, karena kasih dan campur tangan yang Engkau terus nyatakan dalam kehidupan setiap tua-tua yang ada di Jemaat Immanuel Kota Gorontalo. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus, di kesempatan yang baik yang ini Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan berbagai program-program yang telah dicanangkan di tengah-tengah jemaat yang ada. Kiranya Engkau juga memberkati itu semua ya Bapa, agar boleh bermanfaat bagi jemaat-Mu juga yang ada saat Bapa. Bapa, di kesempatan yang baik yang ini Tuhan, kami juga tetap mau berdoa menyerahkan untuk pimpinan-pimpinan bangsa kami yang ada saat ini, baik yang ada di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Engkau tetap pimpin, jaga, pelihara, lindungi mereka Bapa, memberikan kekuatan, memberikan kondisi kesehatan yang baik, agar dengan penuh kesetiaan mereka boleh melakukan semua tugas kerja, tanggung jawab yang dipercayakan dalam kehidupan mereka Bapa. Dan biarlah apa yang mereka telah canangkan Tuhan untuk kehidupan masyarakat Indonesia yang ada saat ini, itu bisa dinikmati dan bisa dirasakan oleh setiap masyarakat yang ada saat ini, baik yang ada di kota-kota maupun sampai ke pelosok-pelosok. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, di kesempatan yang baik yang di Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa kami saat ini, khususnya yang berhubungan dengan virus corona yang ada saat Bapa. Sebagai manusia, kami juga tidak tahu apa yang menjadi kehendak rencana-Mu ya Bapa, di tengah-tengah beban penderitaan yang dialami oleh bangsa kami Tuhan karena COVID-19 yang ada saat Bapa. Tapi kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kondisi ini untuk berlarut-larut kami hadapi sebagai bangsa dan negara yang ada Tuhan. Karena ya Tuhan, kami mohon Engkau kiranya ikut campur tangan dan terus memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan, yang dilakukan oleh ABRI, kepolisian yang ada di tengah-tengah bangsa kami saat ya Tuhan, sehingga hal Tuhan boleh memberikan manfaat bagi masyarakat kami yang ada saat Bapa. Sekali lagi kami mohon Engkau berkati semua upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk menghabiskan COVID-19 yang ada saat Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian pula Bapa berdoa menyerahkan untuk kehidupan jemaat-Mu yang ada saat Tuhan. Engkau tetap pimpin, jaga, pelihara, lindungi mereka Bapa. Dan kami mohon Engkau terus ikut campur tangan di tengah-tengah upaya-upaya yang senantiasa diupayakan oleh jemaat-Mu ya Tuhan, terutama dalam rangka untuk memenuhi akan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kondisi yang tidak bersahabat. Kiranya Engkau tetap berikan kekuatan, memberikan solusi Tuhan, dan Engkau juga memberkati akan upaya-upaya yang dilakukan oleh jemaat dalam rangka untuk meningkatkan usaha-usaha yang mereka lakukan, dan biarlah keberhasilan, kesuksesan, bahkan berkat-berkat tetap menjadi bagian dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan jemaat-Mu yang ada saat Bapa. Sekali lagi Tuhan, berbagai tantangan, berbagai persoalan-persoalan yang kami hadapi sebagai jemaat, kiranya hal juga tidak akan melemahkan, tidak akan melumpuhkan iman kami ya Tuhan, untuk tetap ada dalam ketaatan, kesetiaan melakukan apa yang Engkau pula telah amanatkan dalam kehidupan kami yang ada saat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami ya Bapa, yang kami akan akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami tahu mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri peribadatan kita saat ini. Saya undang kita berdiri dan kita akan akhiri peribadatan kita saat ini dengan melakukan klik 169 pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Damainya ku punya, ku cinta Dia. Dia angkat kalau ku jatuh. Dalam susah hatiku harap Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah nasihat rasuli dan pulanglah dengan berkat Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat disilakan duduk. Saat teduh peribadatan kita telah selesai dan Tuhan terus memberkati torang semua.